Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyimak dan mendengarkan bagaimana para pendapat ulama seperti Ustadz Abdul Somad, Gus Ulil, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Ziman, dan Ustadz Adi Hidayat, dan juga Kiai Haji Mustakmar terkait hukum salaman setelah sholat. Bagaimana para pendapat mereka? Marilah kita simak dengan baik. Saya mau tanya Ustadz, apa dalil bersalaman kanan kiri setelah salam? Manakah lebih utama langsung berdoa, membiarkan orang di samping kita berdoa, atau langsung bersalaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam-salam, bid'ah, masuk neraka. Kata Imam Nawawi ini hafal dia Sahih Muslim. Imam Nawawi ini yang mensyarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, bersalaman setelah sholat, bersalaman sebelum sholat, boleh, tak ada larangan. Asal jangan bersalaman sedang sholat, nah, itu tidak boleh. Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh, karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Apakah sebelum sholat dia sudah salaman ataupun setelah sholat sudah salaman? Pernahkah Nabi bersalaman setelah sholat? Pernah. Nabi selesai sholat, datang sahabat mencium tangannya, menyalaminya. Mereka katakan, kami cium tapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semerbak kasturi. Nabi tak melarang. Seandainya haram, pasti waktu sahabat mencium, haram, tak boleh. Gus, bagaimana pendapat panjenengan tentang kaum minoritas yang melarang atau membid'ahkan musafahah atau berjabat tangan setelah sholat berjamaah? Itu bagaimana, Gus? Jadi gini Mas, berjabat tangan setelah sholat berjamaah itu tidak bid'ah, juga tidak dilarang, karena ada dasarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad an Yazid bin Aswad Aswa'i, dari Yazid bin Aswad Aswa'i, annahu shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha, bahwa ia sholat subuh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qol, ia berkata, summa saron nasu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Kemudian para sahabat berdiri menggapai tangan beliau, kemudian mengusapkannya ke wajah mereka. Qol, Yazid berkata, fa akhadtu biyadihi famasahtu biha wajhi. Aku pegang tangannya Nabi, lalu kuusapkan ke wajahku. Fawajadtuha abroda minas salji. Aku dapati tangannya lebih dingin daripada salju. Wa atyaba riham minal miski, dan lebih harum dari minyak misik. Ada juga hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang mengisahkan para sahabat sholat duhur dan asar dengan jamak takhir bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjabat tangan setelah sholat. Kalau berjabat tangan setelah sholat jamaah itu dilarang atau dianggap bid'ah, maka sudah tentu Nabi Muhammad yang akan pertama kali melarang berjabat tangan setelah sholat berjamaah. Jadi monggo bagi kaum muslimin yang berjabat tangan setelah sholat, monggo, karena hal ini ada dasarnya. Cukup ya bro ya? Cukup, Mas. Terima kasih.
kasih Gus, terima kasih. Di Sahih Bukhari ini juga apa? Nabi berjamaah dengan para sahabatnya. Usai berjamaah, Nabi berdiri, sahabat pun juga pada berdiri. Langsung itu tangan Nabi diraih para sahabat, diusap-usapkan ke tangannya para sahabat. Sungkem cium tangan setelah jamaah. Hadis Bukhari 4377. 4377. Kita di Pondok Lirboyo di mana-mana setelah jamaah didoakan kiai, bayi harus berdiri, kalau berkenan enggak tergesa-gesa, santri pada cium tangan setelah sholat. Hadis Bukhari. Apa kata orang mereka? Enggak ada dalilnya. Bid'ah. Jangan diikuti, jangan dicoblos partainya. Membohongi agama zalim. Ada hadis dibilang nggak ada, zalim. Nggak ada dibilang ada, zalim. Quran melarang kita mendukung partai zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu masdarnya arukun, maknanya aqallu mail. Jangan kamu condong sedikit aja, nggak boleh kepada orang-orang yang zalim, apalagi jadi pengurus partainya, haram mughaladah. Condong dikit aja nggak boleh. Halo, kalau saya Mas, untuk akidah, untuk organisasi partai, nggak puas kalau hanya jenderal bintang 5. Sebelum jin bintang 9 kamar. Jangan keluar dari NU, khawatir dibom. dalam keadaan yang lain. Ustadz, apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Berjabat tangan dianjurkan tatkala kita bertemu dengan seorang muslim kapan saja. Saya sering berjabat tangan dengan jamaah saya di masjid. Tapi ketika saya masuk, Assalamualaikum, saya jabat tangan. Dan mereka sudah terbiasa dengan saya. Karena setiap saya masuk masjid, saya jabat tangan dengan mereka. Ya. Demikian juga kalau kita setelah sholat, kita tadi belum ketemu dengan orang ini, boleh kita, misalnya kita masbuk, kita ketemu dengan dia, setelah sholat, kita boleh jabat tangan dengan dia karena hukumnya kita baru ketemu. Tapi kalau sebelumnya sudah kita ketemu, sudah jabat tangan, maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Saya buka HP, apakah saya merasa buka HP dapat pahala? Enggak. Setelah sholat saya pergi ke WC, saya merasa dapat pahala? Tidak. Tetapi yang jadi masalah tatkala seorang setelah sholat, mereka kemudian mengadakan ritual khusus seperti bersolawat dan juga berjabat-jabat tangan, imamnya berdiri semuanya muter, ini yang jadi masalah. Dianggap sebagai suatu syariat khusus rangkaian setelah sholat. Dan itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka saya tidak bisa bayangkan seandainya ritual ini dikerjakan di Masjid Nabawi ya, atau di Masjidil Haram, imamnya nunggu sampai kapan baru bisa pulang ya. Orang semua putar sholawat kemudian. Maka para ulama mengatakan kalau kita lagi setelah sholat ada orang salam sama kita, kita salami, nggak ada masalah. Tapi kita nggak usah mulai. Sunnahnya kita masuk masjid kita salamin. Nggak usah nunggu setelah sholat. Tapi kalau ada orang setelah sholat salami kita nggak ada masalah. Ya. Cuma kita khawatir saja itu menjadi suatu tradisi sehingga kalau ada yang tidak salaman dianggap
wah ini nggak beradab, itu jadi masalah. Padahal namanya sholat, setelah sholat seorang boleh pergi. Terkadang ritual setelah sholat itu lebih lama daripada sholatnya, itu jadi masalah. Sholatnya 5 menit, ritualnya 10 menit. Orang punya keperluan, orang punya kebutuhan. Maka saya ulangi, kalau kita habis sholat, sunnahnya adalah kita sebelum sholat, kita ketemu orang, salaman. Kecuali tadi orang kita masbuk, belum ketemu dia, kita boleh salaman. Karena hukumnya kalau ketemu kita bersalaman. Tapi kalau sudah kita salaman, sebelumnya sudah salaman, setelah sholat ya sudah kita sibuk berzikir. Ya. Akhirnya banyak orang berkreasi, ya. Habis sholat kemudian salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma sholli, berdiri, salatullah, berkeliling. Akhirnya repot juga ya. Ya saya bilang ya itulah masyarakat melakukan demikian, tapi kita tidak ikut-ikutan. Tapi kalau mereka salami kita, kita salam ya. Enggak ada masalah. Maka seyogyanya bagi kita ketika selesai dari sholat fardu itu tidak istilahnya membiasakan berjabat tangan, karena ketika itu dibiasakan jabat tangan dikhawatirkan dianggap bagian dari rangkaian ibadah selepas sholat. Nah, jadi selepas sholat itu zikir, bukan berjabat tangan. Silahkan nanti berjabat tangan kalau mau berpisah. Ini himbauan dari penulis kitab ini seperti itu. Maka famakana sahabatu yaf'aluna hadza. Dulu para sahabat tidak melakukan hal ini. Maka cukup bagi orang yang salat yaitu mengucapkan salam tengok kanan, mengucapkan salam tengok kiri. Dan tidak perlu selepas itu kemudian menjabat tangan. Tapi kalau kemudian mau menjabat tangan karena adanya hajat, silahkan. Ada orang lain yang minta kita untuk jabat tangan, tangannya ngacung gitu. Ya sudah, kita berjabat tangan karena itu ada hajat, adanya kebutuhan. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka selepas sholat itu hendaknya kita beristighfar, hendaknya kita berzikir sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau ada orang minta jabat tangan, silahkan dijabat, tetapi itu bukan bagian dari tata cara kita beribadah selepas sholat. Hadirin sekalian, demikian video-video kumpulan yang telah saya kumpulkan dari pendapat para ulama atau ustadz-ustadz, di mana sumbernya ini dari YouTube ya. Ini ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa video-video yang baru kita lihat tadi ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang tidak membolehkan sama sekali, dan ada yang berpendapat dengan kriteria waktunya, yaitu boleh dilakukan setelah sholat dan setelah menyelesaikan beberapa sunnah Nabi seperti zikir, doa setelah sholat, dan rangkaian-rangkaian doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang membolehkan selepas sholat langsung berjabat tangan sebelum melakukan sunnah Nabi seperti zikir dan doa, rangkaian doa. Ada yang berpendapat membolehkan ya berjabat tangan dengan ketentuan bahwa sebelum sholatnya tidak berjabat tangan, tidak sempat melakukan salaman atau berjabat tangan. Hadirin sekalian, yang jelas berjabat tangan ada tuntunannya ya, apalagi ketika bertemu antar sesama muslim. Bahkan di dalamnya terdapat keutamaan, yaitu kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis riwayat Abu Dawud nomor 5212 dari Al-Bara bin Azib, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimina yaltaqiyan ayatasaffahani illa ghufira lahuma qabla ay yaftariqo." Artinya, tidaklah dua muslim itu bertemu lantas berjabat tangan, melainkan akan diampuni dosa di antara keduanya sebelum berpisah. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadirin, jadi misalnya ketika kita bertemu lalu berjabat tangan, itu adalah suatu hal yang baik. Begitu pula ketika bertemu di masjid, baik sebelum sholat dimulai ataukah sesudah sholat. Lalu pertanyaannya, berjabat tangan saat itu karena baru bersua lagi, itu termasuk amalan baik atau tidak? Ya. Namun, satu hal yang patut dipahami untuk masalah ibadah sholat, apakah ada kekhususan berjabat tangan setelah itu, yaitu setelah salam? Jawabannya adalah tidak ada kebiasaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum berjabat tangan setelah salam, ya, salam sholat. Yang ada, mereka punya kebiasaan berzikir setelah salam, yaitu dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali contohnya, dan zikir-zikir lainnya. Hadirin, namun patut dipahami bahwa ada dua keadaan atau kondisi yang dibolehkan untuk berjabat tangan setelah melakukan salam dalam sholat. Yang pertama, berjabat tangan karena baru bersua lagi dengan kerabat, teman, atau mungkin rekan kerja, lalu berjabat tangan setelah salam. Bukan karena kebiasaan setelah salam, namun karena baru berjumpa kembali. Nah, alasannya itu. Kemudian yang kedua, meladani orang yang menyodorkan tangannya setelah salam. Nah, ini diperbolehkan karena yang melakukannya tidak tahu atau hukumnya, atau akan hukumnya. Ya. Hal ini dilakukan demi melembutkan hatinya, karena dakwah dibangun dengan kesantunan dan kelemah lembutan. Karena hanya Allah lah yang membuat taufik dan hidayahnya. Itu kesimpulan dari video-video yang telah disajikan. Untuk itu, menyikapi perbedaan ini terkait dengan istilah bid'ah, bagi kita para pembelajar atau penuntut ilmu, untuk menyikapi perbedaan ini, kita harus menyikapi dengan menempatkan diri kita, harus menyikapi kita sebagai seorang penuntut ilmu yang haus dengan ilmu, bukan dengan memposisikan diri kita sebagai hakim yang bisa memutuskan kebenaran di antara salah satu pendapat dari mereka para ustadz maupun para ulama. Terkadang kita terburu-buru, ya, tergesa-gesa menghakimi orang yang berpendapat berbeda dengan apa yang kita yakini benar, hanya karena nafsu untuk merespon langsung, padahal kita minim dengan ilmu. Ada beberapa saran yang bisa kita jalankan, yaitu dengan memahami beberapa hal, ya, sehingga kita bisa menyikapi setiap perbedaan ini dengan pandangan ilmu, tentunya dengan penelitian ilmiah terkait beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama, hadirin, marilah kita coba merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya bahwa pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Hadirin, berkaitan dengan ayat tersebut sudah jelas dan tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa agama Islam memang agama sempurna dan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan turunnya ayat tersebut, dan kita menyepakati bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang komplit dan ajaran yang paling lengkap di dunia ini. Masya Allah ya, karena ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan yang ada. Baik dalam hal urusan pribadi, hukum, larangan, dan perintah, kemudian ada urusan politik, pidana, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, itu ada di ajaran kita, ajaran yang mulia, yaitu ajaran Islam ya. Oleh karenanya, bagi kita tidak mungkin ajaran Islam kurang sempurna dalam ini, sehingga bisa kita tambah-tambahi atau lebih bisa, atau lebih dari itu bisa mungkin kita kurang-kurangi ya. Tidak bisa, sekali lagi tidak bisa dikurang-kurangi dan tidak bisa ditambah-tambahi. Nah, hadirin, kemudian yang kedua, kita bisa mempelajari lebih dalam tentang dua syarat diterimanya amal ya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW, atau dalam artian amal kita mencocoki dengan ajaran Nabi Muhammad SAW atau sunnah Nabi. Itu dua syarat diterimanya amal. Karena itu dua syarat itu menjadi syarat diterimanya amal, maka kita sepakat ya bahwa dalam hal ini amal yang bertentangan dengan sunnah Nabi akan menjadi sia-sia, bahkan akan menjadi dosa ya. Hadirin, kemudian yang ketiga, kita bisa pelajari apa itu ibadah mutlak dan apa itu ibadah muqayyad, apa itu ibadah mahdo, apa itu ghairu mahdo. Kemudian yang keempat, kita bisa pelajari lebih dalam hal kaidah fikih ya, terkait kaidah-kaidah fikih seperti ada dalil umum, ada dalil khusus, apakah dalil umum itu mutlak atau tidak, atau dalil umum bisa dibantah dengan adanya dalil khusus atau tidak. Nah, kita harus pelajari itu dengan lebih dalam lagi. Kemudian terakhir, kita bisa mendalami apa itu bid'ah ya, yang sering yang viral di ceramah-ceramah YouTube ya. Apa itu bid'ah, kita pelajari ya, baik secara bahasa maupun secara istilah dengan komprehensif ya, tidak sepotong-potong dan tidak memihak, dan tentunya dengan literasi yang mendalam. Apa pengertian bid'ah menurut Nabi, sahabat, dan para ulama salaf. Kemudian apakah benar bid'ah yang dimaksud adalah bid'ah yang bisa dibagi menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, di mana katanya salah satu imam 4 mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Dan apa maksud dari pendapat yang seperti itu? Dan selanjutnya kita bisa mendalami bagaimana dalil-dalilnya, bagaimana maksud dalil-dalil tersebut dan sejarahnya, dan bagaimana pandangan ulama salaf menyikapi dalil-dalil tersebut. Seperti halnya dalil-dalil man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, yang artinya barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Ini hadis riwayat Bukhari ya dan Muslim. Kemudian ada man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari sunnah atau Al-Quran, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak hadis-hadis atau dalil-dalil yang hampir mirip atau sama. Nah, hadis wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, bagaimana kedudukan hadis itu?
yang fenomenal ini yang selalu disampaikan oleh para ustadz atau ulama yang menyampaikan tentang bid'ah. Apa benar kalimat kula atau wakula itu yang artinya setiap atau tiap-tiap ini adalah semua perbuatan? Hal ini terjadi beberapa perbedaan pendapat ya sebetulnya, dan kita bisa gali lebih dalam di wilayah ini, di perbedaan ini. Dan mungkin hadis yang terakhir ini merupakan hadis yang menerangkan tentang bagaimana bahaya pelaku bid'ah ya yang disampaikan oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha ababat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'u bid'atahu. Yang artinya sungguh Allah kata Nabi, sungguh Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Nauzubillah min dzalik ya. Ini ada di hadis riwayat At-Tabrani ya. Sungguh Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah sampai ia meninggalkan bid'ahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah, semoga kita terhindar dari bahaya bid'ah ini. Masya Allah ya, begitu besar konsekuensinya jika kita melakukan bid'ah ya, menurut hadis tersebut, dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia, kita akan mempercayai hadis tersebut. Demikian ya beberapa hadis yang saya sampaikan, yang saya temukan sebenarnya ada 12 hadis yang sejenis yang berkaitan ini dengan masalah bid'ah ini. Mungkin saja lebih ya. Sepengetahuan saya ada 12 hadis yang berkaitan dengan bid'ah ini. Hadirin sekalian, kita telusuri apakah pendapat-pendapat itu sesuai dengan kaidah fikih atau usul fikih atau tidak. Apakah bid'ah yang dimaksud, apakah bid'ah itu khusus soal akidah dan ibadah saja atau bagaimana. Hadirin, seperti yang kita ketahui bahwa ada perselisihan pendapat dalam definisi bid'ah secara istilah ya. Yang saya ketahui terdapat dua kubu yang berbeda pendapat terkait definisi bid'ah ini. Ya, di antaranya yang khusus saya ketahui yaitu yang pertama, pendapat yang memakai definisi bid'ah sebagai lawan dari sunnah. Ya, yang bertentangan dengan sunnah ya berarti bid'ah, kan? Sunnah ini artinya ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini diantaranya dipakai oleh Imam besar ahli hadis ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kemudian ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian ada Ibnu Rajab Al-Hambali dari mazhab Hambali, kemudian ada Asy-Syatibi, kemudian ada Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian pendapat yang kedua itu pendapat yang mendefinisikan bid'ah secara umum. Kalau tadi yaitu perkara yang diada-adakan setelah masa Rasulullah, baik yang tercela maupun yang terpuji, itu disebut bid'ah, baik yang tercela maupun yang terpuji. Definisi ini diambil atau dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i ya, Imam Syafi'i, kemudian Al-Is bin Abdussalam dan Imam Al-Ghazali. Berarti ada yang pendapat pertama itu bahwa bid'ah adalah lawan dari sunnah. Ini dipakai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, Asy-Syatibi, dan Syekh Hul Islam yaitu Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua yaitu bid'ah secara umum, yaitu perkara yang diada-adakan setelah masa Rasulullah SAW, baik yang tercela maupun yang terpuji. Nah, pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i, kemudian Al-Is bin Abdussalam, dan kemudian Imam Al-Ghazali. Itu yang saya ketahui ya. Dari dua kubu
pendapat ini kita bisa telaah tentunya dengan metode ilmiah untuk menemukan pendapat mana yang lebih rajih atau yang lebih kuat yang mendekati kebenaran berdasarkan keumuman dalil. Kita bisa mencari literasi dari kitab-kitab karangan ulama terkait ini ya. Tentunya kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kita lihat kitab-kitab yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu siapa pengarangnya, apakah dia kena unsur Syiah atau kena unsur Mu'tazilah dan lain sebagainya ya. Pastikan bahwa kitab-kitab itu dibuat oleh orang-orang yang itu salah satunya ya, salah satu unsur keilmiahan kitab ya, dikarang oleh ulama-ulama yang lurus ya, akidahnya. Itu salah satu saja unsurnya. Oke, kita bisa mencari, saya ulang, kita bisa mencari literasi sebanyak-banyaknya dari kitab-kitab karangan ulama terdahulu terkait ini, terkait permasalahan bidah ini, tentunya kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang terakhir dari saran saya pribadi, mari kita selalu berhusnudzon ya. Mengedepankan husnudzon terhadap ilmu dan penyampai ilmu atau ulama, yaitu ulama dari ilmu yang disampaikan ulama ya. Mari luruskan niat menuntut ilmu. Jangan lihat pokoknya kita husnudzon aja lah pada seluruh ulama untuk mendapatkan ilmu dan akhirnya kita bisa menelaah ilmu tersebut. Kemudian kita bisa menemukan kebenaran dengan metode ilmiah. Hadirin, demikian video perbedaan pendapat terkait hukum salaman atau berjabat tangan selepas sholat atau selesai gerakan salam. Dari sholat langsung salaman ini merupakan hanyalah suatu contoh masalah terkait perbedaan para ulama yang bagi kita sebagai penuntut ilmu merupakan lahan atau bahan untuk kita bisa mempelajari ilmu lebih dalam sehingga kita bisa lebih mendekat kepada kebenaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita jangan berhusnudzon kepada ilmu yang disampaikan ulama, kemudian kepada ulamanya, ya, kepada penyampai ilmunya, kita berhusnudzon, kemudian kita telaah dengan baik sehingga kita mendapatkan kebenaran, mendapatkan kedekatan kebenaran. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.